Lobby manis Erick Thohir incar tuan rumah roda 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Cina beri testimoni tuan rumah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menekuni rutinitas sehari-hari, dan apapun yang Anda rencanakan dan Anda lakukan semestinya dan mestinya semoga menjadi impian yang nyata. Amin. Seperti biasa, kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana negosiasi lobby kelas kakap akan dilakukan oleh Erick Thohir untuk menarik bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dalam lanjutan kualifikasi round 4 Piala Dunia. Karena apa? Seperti kita tahu, Arab dan Qatar sudah ditunjuk oleh AFC untuk menjadi tuan rumah. Nah, ini nggak adil, semestinya harus di tempat netral. Bagaimana gebrakan Erick Thohir untuk melobi AFC agar kita menjadi tuan rumah? Ini juga didukung oleh Cina yang kemarin berhasil kita kalahkan. Cina menunjukkan testimoni bahwasanya Indonesia pantas untuk menjadi tuan rumah karena Indonesia aman, kondusif, terkendali, dan masyarakatnya sangat humble, menyenangkan sekali. Keren Indonesia. Gimana keseruan Pak Erick Thohir dalam melobi ini? Kita saksikan bersama. Lobby manis Erick Thohir incar tuan rumah roda 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Cina beri testimoni tuan rumah Indonesia. Malaysia tunduk akui level skuad Garuda. Hal tak terduga yang dilakukan Patrick Kluivert saat lawan Cina. Post like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Cina beri testimoni tuan rumah Indonesia. Meski menelan kekalahan dari timnas Indonesia, para supporter Cina tampaknya tidak bisa move on dari atmosfer pertandingan di GBK. Dikutip dari Liputan 6, supporter timnas Cina mengaku merasa aman dan nyaman saat berada di Jakarta. Salah satunya Jimmy, supporter asal negeri tirai bambu yang datang bersama rekannya. Jimmy mengaku takjub dengan atmosfer supporter Indonesia yang begitu antusias dan kompak memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Tidak ada intimidasi, aman, kondusif. Antusias sangat ramai, sangat mendukung timnas Indonesia. Pendukungnya sangat banyak, ucap supporter Cina tersebut. Tak hanya dari supporter, pelatih Cina Branko Ivankovic juga mengaku terkesan selama di Indonesia. Meski harus menanggung malu lantaran kalah, pelatih asal Kroasia tersebut begitu takjub dengan atmosfer gila di Stadion Gelora Bung Karno. Branko Ivankovic tak menampik bahwa Indonesia menjadi tuan rumah paling spektakuler. Gemuruh dan antusias supporter menjadi daya tarik sendiri bagi sebuah pertandingan. Kalau soal dukungan untuk timnas Indonesia, sebagai tuan rumah sempat jangan ragu bro, seperti Bahrain. Dimanapun kita ada. Tersebut menilai supporter selama itu aksi hingga tidak tahu aturan. Fans timnas Indonesia ada di sana. Bahwa pecinta sepak bola tanah air begitu ramah. Hal tak terduga yang dilakukan Patrick Kluivert saat lawan Cina. 1. Turunkan banyak pemain Liga 1. Sejak menit pertama, Patrick Kluivert sudah memasang 4 pemain Liga 1 yang menghuni starting line up. Mereka adalah Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, dan Ricky Kambuaya. Terkecuali Rizky Ridho yang memang kerap menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia, 3 nama lainnya tentu menjadi sebuah kejutan besar. Pasalnya, semenjak beberapa tahun terakhir pasca kedatangan para pemain keturunan pelatih Sintayong maupun Kluivert di awal-awal debutnya hanya memainkan tak lebih dari 3 pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Bahkan, jumlah tersebut bertambah karena di daftar pemain pengganti. Kluivert juga memainkan Beckham Putra, Stefano Lillipali, dan Ramadan Sananta yang juga bermain di kompetisi lokal. 2. Ubah posisi Ricky Kambuaya. Keputusan Patrick Kluivert memasang Ricky Kambuaya sebagai sayap kiri tentunya terbilang aneh.
Karena selain ada opsi Rafael Struijk hingga Dean James, posisi asli Kambuaya sendiri adalah seorang gelandang tengah. Dalam perjalanan karir sang pemain, Kambuaya tercatat hanya pernah bermain di posisi ini dalam 3 pertandingan, yakni saat memperkuat Persib Bandung dalam 2 laga di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 dan 1 kali saat memperkuat Persebaya di Piala Menpora edisi 2021. Namun demikian, keputusan aneh penuh kejutan dari Patrick Kluivert ini patut diapresiasi, karena Kambuaya lah yang menjadi sosok utama di balik terciptanya gol Indonesia oleh Romney. 3. Berani cadangkan para pemain kelas Eropa. Di lini pertahanan, Rizky Ridho masih menjadi favorit ketimbang Michel Gars, sang pemain reguler di FC Twente. Kemudian Ricky Kambuaya menempati posisi yang bisa saja dihuni oleh pemain sekelas Dean James. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Kluivert berani mencadangkan pemain sekelas Kevin Dix, yang menjadi salah satu pilar dari FC Copenhagen dalam memanen gelar ganda di Persib. Pemain lokal kita itu hebat loh sebetulnya. Bermain bagi Yaakob Sayuri. Malaysia tunduk akui level skuad Garuda. Malah lagi. Keberhasilan timnas Indonesia memastikan diri ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia, ikut bangga sekaligus iri. Media Malaysia berbahasa Inggris New Straits Times misalnya membuat artikel khusus dengan judul "Harimau Malaya harus memberi hormat kepada Garuda". Menurutnya, timnas Indonesia kini memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Syaratnya tinggal selangkah lagi, yakni jika menjadi juara grup di putaran keempat kualifikasi. Media Malaysia itu bangga melihat seluruh supporter Indonesia bersorak kegirangan setelah skuad Garuda mengejutkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fakta tersebut semakin nyata memperkuat bahwa Malaysia kini sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Media Malaysia tersebut juga tak segan-segan menyentil Harimau Malaya yang diasuh pelatih asal Australia Peter Klamovski. New Straits Times juga mengakui tim nasionalnya masih sibuk mencari pemain warisan atau keturunan Malaysia secara besar-besaran dari seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Malaysia yang dulu lebih unggul dari Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an selalu kalah di putaran pertama atau kedua kualifikasi Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat 123 dunia, sementara Malaysia di peringkat 132. Sindir media Malaysia New Straits Times. Lobby manis, Erick Thohir incar tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lobby manis kelas kakap ini ya. Hasil manis tim merah putih juga diiringi kerja keras ketum PSSI Erick Thohir untuk mendukung penuh langkah menuju pentas dunia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda sudah memantaskan diri ada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahap tersebut akan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Sementara lawan dan lokasi pertandingan belum diketahui pasti. Pengundian grup akan berlangsung pada 17 Juli. Kelak akan ada 2 grup yang masing-masing berisi 3 negara. Negara-negara yang akan bersaing pada babak keempat adalah penghuni peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup pada klasemen akhir babak ketiga. Sementara tuan rumah belum diputuskan, namun Qatar dan Arab Saudi disinyalir kuat berpotensi menjadi negara yang akan menjamu kontestan-kontestan lain. Selagi belum ada keputusan resmi dari AFC, Erick Thohir berupaya ikut mendaftarkan Indonesia sebagai tuan rumah babak keempat. Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Haruslah gitu. Setkap untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat ya sebagai tuan rumah, ya kita coba. Sementara untuk mempersiapkan timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick berencana akan mempertemukan anak asuh Patrick Kluivert dengan negara-negara Asia Barat.
Kesebelasan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan berasal dari Timur Tengah. Sejauh ini negara yang sudah pasti masuk babak keempat selain Indonesia adalah Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sementara Oman dan Palestina akan memperebutkan satu posisi. Sepertinya kita ini ya gimana ya, Simalakama. Itu seperti ini. Ketika Bapak Erick Thohir ini mengajukan diri ya, melobi ke AFC agar Indonesia dijadikan tuan rumah untuk gelaran lanjutan round 4, kita kan tentunya bangga sekali ya, bahagia kan seperti itu. Karena pasti GBK akan memerah lagi. Nah, tapi kalau tidak dilakukan lobby-lobby oleh Pak Erick Thohir, ya tentunya kita ini seperti was-was. Kita tahu permainan Timur Tengah itu penuh dengan drama, kan seperti itu ya, guling-guling kesana kemari kayak Teletubbies ya, kesenggol dikit mengerang kesakitan, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita nggak mengajukan diri jadi tuan rumah, kita harus tegas dalam memprotes keputusan wasit yang biasanya ini suka membela ya. Jadi kita ini seperti dianaktirikan seperti itu. Jadi kalau kita nggak berhasil menjadi tuan rumah, kita harus berani tegas memprotes keputusan wasit yang biasanya kontroversial. Nah, seperti itulah. Kita siap mendukung. Kita pecinta timnas Indonesia ini seandainya punya senjata bazoka, kita basoka musuh-musuh kita. Wah, berlebihan. Tapi itulah kecintaan kita terhadap yang kita jagokan, tentunya timnas Indonesia. Itulah para pemirsa yang bisa kita omong-omongkan untuk hari ini. Semoga kita teredukasi bersama, semakin mencintai timnas kita. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.